apa sama sekali. Itu pinjam dong. Wow. Juan, mau pegang HP-nya. Ayo kita main di sana. Ayo. Ayo main. Dari mana deh? Habis main. Oh. Nonton apa? Nonton Masya. Pak, kok tadi aku pipis terus sakit. Kok sakit? Kok Nggak bisa? tahu. Nggak tahu. Udah lama? Baru. Emang sebelumnya ngapain? Aku habis main tadi di rumah. Ya, Sama Adit. sama siapa? Di rumahnya Adit. Cuma Adit? Enggak, banyak. Ada 3 orang. Siapa aja? Adit, Rian, sama Juan. Emang kalau main ngapain aja? Tadi cuma nonton Masya aja. Yang lain juga nonton Masya? Bareng-bareng. Halo, Mak. Lagi di mana? Masih lama nggak? Ini si Angel katanya kalau pipi sakit. Iya, tadi bilangnya sih main sama temen-temennya, sama siapa? Juan, Adit, sama Rian. Dia pengen aku tanyain anak-anaknya. Iya, ngapain aja soalnya katanya sakit banget dari tadi, ngeluh terus. Ya kalau bisa mama cepet-cepet pulang ya. Ya ini papa juga mau nyamperin anak-anaknya sama nemuin orang tuanya kalau ada. Iya ya. Udah ya. Assalamualaikum. Jual mana? Jual mana? Kenapa Pak? Apa? Kenapa Pak? Saya mau ngapain Pak? Kamu ngapain sama saya? Saya main aja. Kenapa saya Pak? Silakan, duduk. Ya, Jadi gini Pak, saya mau buat laporan bahwa anak saya ini saya curigai dia itu mendapat kekerasan seksual dari teman-temannya karena anak saya ini mengeluh terus di alat vitalnya itu mengalami kesakitan, jadi ke pipis itu sakit Pak. Ya Pak, jadi ini saya ada beberapa nama yang saya duga itu masih ada keterkaitan dengan anak saya sampai pipisnya sakit itu Pak. Ya, baik. Mungkin untuk laporannya akan saya tindak lanjuti sesuai prosedur. Bapak bisa memberikan data dan informasi terkait dari korban dan juga dari pelaku yang terindikasi melakukan tindakan tersebut. Untuk berikutnya nanti akan segera saya infokan. Untuk laporannya akan segera kami proses sesuai dengan prosedur Pak. Demikian. Kalau nanti seandainya ada sesuatu yang dibutuhkan dari kami sebagai kepolisian akan segera melapor atau menginformasikan ke Bapak. Siap. Mohon ditunggu segera ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Siap. Oke, oke. Kalau gitu siap, silakan Pak. Terima kasih. Siang Pak. Selamat siang. Bu. Juan ya ini ya? Juan. Oh, namanya Juan. Silakan duduk. Kan silakan dulu. Ya, Sekarang Pak. terima kasih. Jadi perjalanannya jauh dari rumah. Ya lumayan Pak. Gimana kabarnya dari Juan? Ya, sendiri berdua ini. Iya, kita berdua. Jadi gini ya, agendanya hari ini karena memang sudah ada laporan masuk. Terus ini dari PK Bapas nanti yang mendampingi adik dan ibu dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi kemarin. Terus ini nanti saya mau melaksanakan BAP. Kalau nggak tahu BAP itu nanti penggalian data informasi kronologi kejadian kemarin seperti apa. Makanya nanti dari adik Juan dan juga dari ibu silakan memberikan kesaksian atau kronologi yang sejujur-jujurnya ya.
karena nanti apabila terjadi perbedaan dengan saksi nanti malah jadi tambah panjang. Jadi saya minta adik Juan dan juga ibu memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Ya, sebelumnya adik bisa ceritakan karena kejadiannya itu kemarin seperti apa? Ya Pak, jadi saya tuh kemarin lagi main Pak sama Angel. Saya lagi nonton YouTube Pak di HP Pak. Iya Pak. Terus saya dikasih HP Angel Pak. Saya ditinggal sendiri Pak. Saya nggak tahu lagi Pak Angel di mana Pak. Gitu ceritanya Pak. Nah itu sampai kejadian yang seperti itu yang diceritakan sama ya korban itu seperti apa? Kan harusnya adik yang ada di sana, ada juga yang harusnya paling tahu. Iya Pak, saya tahunya kita lagi pengen aja Pak, lagi bareng-bareng Pak. Cuma teman-teman saya pergi sama Angel Pak. Saya tetap di sana Pak, pegangin HP-nya Pak. Jadi saya juga kaget Pak, kenapa saya bisa dipukulin sama bapaknya Angel. Oh, katanya dipukulin. Iya Pak. Iya Pak. Kapan itu dipukulin ya? Kemarin kan kalau ini Juan ini kan memang biasa main sama Angel ya Pak. Iya. Cuman tiba-tiba kemarin bapaknya Angel itu ke rumah saya Pak. Terus datang-datang dia marah dan mukul anak saya Pak. Ibunya nggak tahu kronologinya kenapa? Saya nggak tahu kenapa Pak. Tiba-tiba nyari Juan terus langsung dipukul Pak. Atau Saya masuk juga. langsung dipukul soalnya? Iya langsung dipukul Pak. Berarti sempat ada tindakan ini Pak dari Iya betul. Berarti ini orang tuanya. kejadian itu kamu nggak ikut serta, kamu nggak tahu karena kamu ditinggal sendirian. Iya, saya nggak tahu Pak. Itu Angel sama teman-temanmu kemana? Angel sama yang lain langsung keluar Pak, ke belakang. Saya di depan datang nonton Ke HP. belakangnya kemana? Kamu nggak tahu. Saya Jelasnya nggak nggak tahu. tahu. Nggak Terus tahu. lama nggak? Lama Pak. Lama? Iya. Kamu selama ditinggal tuh nggak penasaran, nggak pengen nyari tahu Enggak Angel Pak. kemana? Saya begitu selesai main HP langsung pulang Pak. Berarti kamu pulang, Angel belum balik. Ya nggak tahu Pak. Pergi sama yang lain soalnya Pak. Terus kamu langsung pulang. Itu HP siapa yang Iya juga? Pak. HP Angel Pak. Saya taruh di situ lagi Pak. Terus orang tuanya bisa nyamperin kamu, kenapa kan nggak cuma kamu aja harusnya? Saya nggak tahu Pak. Kemarin tiba-tiba bapaknya Angel masuk. Saya dipukul kepala saya. Mungkin dari orang tuanya tadi kan bilang Pak, ini kan ada sering main sama Angel. Mungkin karena yang biasa dilihat bapaknya itu mainnya sama si Juan ini, makanya bapaknya langsung ngarahnya ke Juan. Ya, mungkin ada kesalahpahaman di situ. Iya. Tapi ada luka parah nggak kamu dipukulin? Berapa kali dipukulin? Saya Pak. Saya 2 kali pukul Pak. Kencang nggak? Satu lagi didotin. Ya, berarti terkait kesaksian kamu nggak tahu terkait kejadiannya seperti apa, karena Pak. kamu nggak terlibat di situ. Iya Pak. Yang terlibat teman-temanmu. Berapa orang itu teman-temannya? Ada 2 orang Pak. 2 orang. Berarti di situ bertiga, berempat sama Angel 1, kamu 1, 2 orang temanmu yang sama Angel itu ya. Betul Pak. Berempat. Angel cewek sendiri. Iya Pak. Nah, yang 2 orang ini kemana dia sekarang? Saya nggak tahu Pak. Itu temanmu, teman-teman apa? Teman sekolah, Temen main aja Pak. teman Iya. lain. Seumuranmu, Gitu Pak. lebih tua. Iya. Berapa tahun? Beda 3 tahun lebih aja Pak. Tentang saya Pak. Kamu mainnya sama orang yang lebih tua ya? Udah. Berarti saya minta tolong penjelasan kamu. Saya harap ya nggak berubah-ubah nantinya ya. Iya Dan Pak. informasi yang saya dapatkan dari kamu nanti saya bisa jadikan pertimbangan, dan juga nanti dari PK Bapas akan terus mendampingi proses berjalannya prosedur hukum ini ya. Jadi, terima kasih buat waktunya Bapak dan Siapa? Ibu dan adik, semoga bisa cepat diselesaikan dan akan segera proses sesuai dengan prosedur yang ada. Terima
Makasih ya Pak. Siap. Ya, jangan hati-hati ya di jalannya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Jadi gimana Pak? Ini mau dimulai kapan rapat koordinasinya? Ya ini segera saya selesaikan, nanti bisa segera mungkin besok kita bisa mulai rapat koordinasi. Oh iya. Dari pihak-pihak yang terkait sudah dikabarkan semua ya Pak? Ya, akan segera dikabarkan. Jadi sekalian menyelesaikan ini, terus nanti akan segera dikabarkan. Kita usahakan yang tercepat besok bisa besok. Ya, saya juga sambil sedikit nyari data nanti buat Ya, orang-orang Mas. baik. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di sini. Bapak Katon selaku PK, kemudian Bapak dari G2 ya, betul ya? Terus dari Peksos. Ya, jadi sudah tahu semua. Jadi kita di sini mau karena kasusnya ngambang terkait dari pelakunya juga tidak terbukti benar-benar ikut di dalam kejadian itu. Jadi di sini saya mau minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk kita berkoordinasi terkait seperti apa penyelesaiannya, baiknya dari Bapak dari Ibu juga, dari pihak korban maupun dari pihak pelaku untuk mendapatkan jalan terbaik, karena pelaku dan korban ini ternyata masih di bawah usia. Jadi kita harus benar-benar menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Jadi jangan sampai kasihan juga nanti kalau anaknya kena imbas di jangka panjangnya. Bapak Ibu bersedia ya? Saya. Mohon izin Pak ya. Di sini saya sebagai perwakilan dari anak ini bernama Juan. Di sini nantinya saya akan melakukan penggalian data dengan sebenar-benarnya, dan nanti itu saya akan mempertimbangkan bagaimana rekomendasi yang baik untuk anak ini, mengingat anak ini juga masih dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan, dan juga banyak kepentingan untuk anak. Jadi saya nanti akan mempertimbangkan hal-hal yang akan merumuskan rekomendasi untuk anak nantinya. Saya kira nanti kita bisa saling bekerja sama untuk mengumpulkan informasi ini, baik dari Peksos maupun P2A. Izin Bapak, izin Ibu, mungkin dari pihak P2A ini saya akan menangani dari sisi korbannya. Nah, kan diketahui nih bahwa korban ini masih di bawah umur kan tadi Pak, belum 12 tahun berarti ya. Nah, terutama ini korbannya cewek. Nah, ini mungkin dia tuh mengalami suatu gangguan atau suatu trauma psikologis karena dia ini katanya dilecehkan tadi kan ya. Nah, nanti saya akan coba cari datanya, terus nanti visum dari pihak rumah sakit bagaimana apa yang dialami oleh dirinya. Nah, nanti saya akan kumpulkan data dan saya lagi Bapak sama Ibu. Ya, di sini saya sebagai Peksos mau memastikan kembali. Tadi kan masih katakan kasus ini masih mengambang. Untuk mengambangnya di sini tuh dalam hal Juan sebagai benar-benar sebagai pelaku atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita sama-sama tahu kalau kasus ini masih di bawah umur. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang tepat itu kita tidak bisa menyelidiki dari satu arah. Jadi dari hasil BAP yang kita dapat kemarin itu memang si Juan ini bisa dikatakan hampir tidak bersinggungan secara langsung dengan kasus ini. Lemah. Yang bisa jadi bahwa dia tidak terlibat sama sekali. Gitu. Selain itu apa lagi Pak pertimbangannya? Ya, mungkin nanti setelah adanya pendalaman, mungkin saya akan mendatangi dari pihak Juan juga berbicara secara pribadi, kemudian dari tokoh masyarakat yang di sekitar situ juga. Kemudian nanti saya juga akan meminta sedikit keterangan dari pihak korban, keluarga korban, untuk memenuhi rukmas saya ini. Insya Allah nanti rukmasnya 3 hari. Ini sudah mulai berjalan proses pembuatan rukmasnya. Nanti setelah 3 hari, mungkin saya akan melaporkan ke fasilitator, bawa ke kepolisian. Apakah nanti bisa kita agendakan ke depannya rapat koordinasi ini untuk menentukan rekomendasi ini bisa langsung diselesaikan di setelah 3 hari itu atau menunggu data-data yang harus dilengkapi. Ya, saya rasa juga demikian ya, karena baik dari Bapak Ibu di sini yang melaksanakan tugasnya sebagai ABH,
saya rasa pasti akan melakukan tugas yang terbaik. Jadi karena klien atau mungkin kasus ini sekarang kita tangani adalah anak-anak di bawah umur, kedua-duanya di bawah umur, kemudian dari pelaku juga tidak terbukti, benar-benar terbukti bahwa si anak ini terlibat di dalam. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu bisa berhati-hati dan sebijak mungkin untuk nantinya kita membuat keputusan supaya tidak merugikan baik dari korban maupun dari terduga pelaku ini ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Ya, berarti terima kasih untuk nantinya bisa Bapak Ibu persiapkan di rapat koordinasi yang kedua nanti. Saya harap Bapak Ibu bisa memberikan keputusan atau rekomendasi secara bijak karena kita tahu kasus yang kita tangani sekarang adalah anak-anak yang di bawah umur yang mana dia masih punya masa depan. Jadi jangan sampai nanti keputusan yang kita buat itu merugikan baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku itu sendiri ya. Jadi saya minta tolong Bapak dan Ibu dapat memberikan rekomendasi yang terbaik nantinya. Siapa? Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti akan saya kabarkan terkait pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Ini saya di sini datang untuk membantu Juan ya. Iya Pak. Nanti kamu sini Juan bisa tanyain jawab aja yang Juan tahu. Ya. Sebelumnya ini Juan masih sekolah kan? Masih. Aku masih sekolah. Masih. Terus kira-kira udah sering main sama ini Angel? Sering Pak. Sering ya? Sering. Pagi, siang, malam atau tiap hari main itu? Paling siang Pak, pulang sekolah sampai sore. Kalau main sama teman-temannya yang kemarin itu, yang pas main sama Angel itu sering juga? Jarang Pak. Jarang ya? Iya. Tapi biasanya main juga kadang. Yang main di situ juga. Biasanya mainnya di mana kalau sama ini? Pas nggak sama Angel sama teman-teman yang berdua itu? Paling di pos ronda Pak. Seranda ya? Iya. Nah, dari ibu sendiri, menurut ibu nih keseharian ibu dengan Juan seperti apa? Ya, saya kan namanya orang nggak mampu ya Pak, jadi saya kerja, saya jualan dari pagi sampai sore. Jadi Juan ini emang jarang sama saya juga sih Pak, kadang sama kakaknya, kalau enggak sama tantenya. Iya. Ini Juan ini, seingat Juan terakhir kali main sama si Angel ini, itu ceritanya gimana kok bisa Angel bisa main sama teman-temannya Juan? Juan waktu itu lagi ngapain? Kok nggak tahu? Ini gini Pak, kemarin itu kan saya lagi main sore-sore. Saya main HP, main Angel. Awalnya cuma berdua Pak. Cuma ada teman-teman yang lain datang Pak. Di situ aku sama Angel cuma nonton YouTube aja. Nah, begitu nonton YouTube, HP Angel aku yang pegang Pak. Terus teman-teman yang lain pegang-pegang Angel, terus mereka pergi deh, nggak tahu kemana. Itu Pak. Yaudah Juan, Ibu jangan khawatir. Saya di sini akan berusaha membantu Juan dan Ibu. Mudah-mudahan nanti hasilnya keluar yang terbaik sesuai dengan apa yang Juan dan Ibu lakukan ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Mungkin ini datanya yang saya cari dari mana-mana udah cukup. Tinggal tunggu informasi aja dari saya. Iya Pak. Ya Pak. Makasih ya, Ibu. Terima kasih Pak. Kita tolong ya Pak. Ya, sehat-sehat ya Juan ya. Misi Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan duduk Pak. Siapa? Ya. Gimana ini? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Pak. Iya. Saya Katon Gardi. Saya PK yang tinggal menyelesaikan suatu kasus yang terjadi sama keluarga Juan sama Angel. Oh, Sampai kasus tahu Juan kan? yang kemarin ya Pak ya? Ya.
Mohon maaf Pak, di sini saya mau sedikit bertanya sama Iya Pak. Bapak untuk melengkapi data yang akan saya susun. Siap. Kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak keluarganya si apa namanya si Angel dengan Juan. Juan ini ya? Iya. Jadi sebenarnya Pak, kalau orang kampung sini juga udah pada tahu. Juan ini sebenarnya memang dari keluarga yang latar belakangnya agak, iya bisa dibilang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Sedangkan yang Angel korbannya ini memang orang-orang sini bilang itu keluarga agak terpandang. Jadi memang masalah ini kemarin sempat heboh karena memang keluarga Angel terpandang di masyarakat. Itu. Oh, kalau dari segi masyarakatnya sendiri nih, dari bermasyarakatnya sendiri tuh, kalau dari keluarga Juan dan keluarga Angel ini bagaimana? Ya sebenarnya kemarin kan sempat heboh juga Pak, karena tuh si bapaknya Angel juga sempat nyamperin tuh si cowok-cowok ini yang main sama Angel, sempat heboh. Tapi di masyarakat ini sebenarnya udah kelar Pak, mereka udah damai lah. Kemarin saya juga sempat turun tangan mendamaikan keadaan, udah. Tapi saya juga nggak tahu ternyata lanjut ke kepolisian berarti ya Pak. Oh jadi ternyata emang sempat sudah didamaikan? Iya Pak, masyarakat juga udah damai sebenarnya. Masyarakat. Udah reda. Iya. Oh iya Pak, saya mau bertanya. Kan terakhir itu saya dapat informasi kalau rumahnya itu tuh berdekatan dengan rumahnya Angel. Betul Pak. Nah, kemarin waktu itu saya datang ke sana, ternyata kok beda alamatnya udah gitu, selisih berapa gang gitu. Iya, betul Pak. Memang si Juan ini orang tuanya itu sudah pindah kontrakan Pak. Semenjak kejadian itu, ibu Juan ini memutuskan untuk pindah kontrakan ke RT sebelah, nggak jauh dari sini, tapi memang sudah keluar dari RT ini Pak. Jadi itu tuh hasil dari kesepakatan atau emang Mungkin inisiatif dari ibunya Pak untuk menghindari konflik ini biar nggak terjadi gesekan lagi. Sebenarnya keluarga Juan memutuskan untuk pindah. oh iya, untuk ini ya mendukung psikologinya anak. Ya, gitu. betul. Oh iya udah Pak kalau gitu. Pantesan soalnya tadi saya lihat Mas udah Iya, pindah. beda rumahnya, saya nyari-nyari lagi Iya. mau hubungin orang tua. Tapi dekat dari sini kan? Ya kalau dari rumahnya Bapak Iya. dekat ya. Kalau dari rumahnya Angel Iya. kan lumayan jauh ya Pak. Iya, betul. Ya udah kalau gitu Pak, terima kasih atas informasinya. Bapak juga mau Sama-sama. memberikan saya informasi secara terbuka. Nanti kalau misalnya saya perlu informasi lagi, saya mohon izin untuk menghubungi Bapak Siap. kembali, Pak. Siap. Kalau begitu saya undur diri dulu. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat siang Bapak Panca dan Ibu Angel. Mohon maaf untuk kali ini saya dan Ibu Sukma menunggu waktunya sebentar. Saya di sini, kedatangan kami di sini hanya untuk ngobrol-ngobrol santai aja, ya. Terutama dengan Ade Angel ini. Hari ini ngapain aja, Dek? Tadi cuma main di rumah. Udah makan belum? Udah. Pakai apa tadi makan? Kayak ayam. Ayam. Hari ini ngapain aja selain di rumah aja? Nonton TV, main HP, Di kamar. di kamar ngapain di sana? Tidur. Tidur sama makan. Udah habis itu main-main HP, nonton YouTube. Biasanya di rumah apa keluar main sama temannya? Biasanya keluar main. Keluar main. Kok hari ini nggak keluar? Apa takut aja. Kenapa takut? Takut. Takut Sama teman-teman. ketemu teman-teman. Biasanya mainnya sama siapa aja? Sama teman-teman yang lain, sama kemarin terakhir sama adik Rian sama Juan. Oh, selain sama mereka sering main sama siapa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin terakhir tuh main apa? Sama adik, Rian sama Juan? Main apa itu? Main nonton YouTube. Nonton YouTube. Nonton apa? Nonton Masya kemarin. Oh, abis itu Situ main-main aja. Di main-main rumah. aja di rumah. Di rumahnya siapa? Di rumahnya aku. Di rumah sini. Terus pas itu ada ayah nggak? Nggak ada, sendiri. Mama juga nggak ada. Habis itu pulangnya teman-teman sore apa malam? Pulangnya sore. Sore udah pulang. Habis main ngapain? Teman-temannya pulang. Terus main terus aku ngobrol-ngobrol sama bapak. Ngobrol sama bapak. The Angel kemarin katanya habis sakit ya? Iya. Sakit apa? Kemarin pas buat pipis sakit. Buat pipi sakit. Habis main apa kok sakit? Kan habis main. Cuma nonton YouTube aja. Nonton YouTube aja. Yakin main YouTube? Nggak ada main yang lain? Enggak ada. Habis nonton YouTube diajak temennya kemana gitu nggak?
lupa. Lupa? Nggak ada main yang lain, masak-masakan atau apa? Oh Main iya, patroli? ada. Ditarik sama teman-teman. Ditarik? Kemana tuh? Suruh main apa? Dokter-dokteran. Dokter-dokteran. Kamu jadi dokter atau jadi apa? Jadi pasiennya sih. Jadi yang sakit. Berarti diperiksa sama dokternya? Iya. Dokternya siapa? Teman-teman. Yang namanya siapa? Ada teman-teman. Teman-teman. Iya. Terus habis itu diperiksa apa aja tuh? Sakit apa ceritanya di Angel? Diperiksa. Saya lupa tadi. Ini lupa. Banyak yang diperiksa. Iya banyak. Badannya di Angel diperiksa. Iya. Bisa ditunjukin sama tante yang diperiksa mana? Ini kan kepalanya di Angel. Ini tangan. Ini kaki. Mana yang diperiksa? Yang pertama di bagian sini. Sini di daerah Katanya tangan. biar tahu ini denyutnya. Terus abis di sini mana Terus? diperiksa? Di bagian Kepalanya enggak? enggak. Terus kemana? Sini tante. Oh, katanya kenapa? Kata dokternya. Katanya biar tahu aja tante, nggak baca. Terus selain itu, selain di sini sama di sini ada lagi nggak? Kayaknya tangan saya juga tante. Tangan yang mana? Sini? Apa sini? Apa sini? Lupa tante. Lupa. Abis dokter diperiksa terus di Angel ngapain? Saya kayaknya ketiduran. Ketiduran. Iya. Terus teman-teman pas ada Angel bangun udah pulang. Udah pulang. Udah nggak ada. Terus bapak udah pulang belum waktu itu? Oh belum pulang. Terus habis itu ada Angel bangun terus ke bapak. Yang sebelumnya bilang pipis sakit itu ya? Iya. Nah, izin Bapak dari penjelasannya dari Ibu Sukma ini, waktu itu kan Bapak nggak ada di rumah kan ya, waktu anak Bapak ini bermain sama teman-teman. Nah, waktu bawa pulang, terus ada Angel ini bangun, tiba-tiba mengeluhkan sakit. Nah, sedangkan yang sakit adalah bagian vitalnya itu, Pak. Dan ketika Angel menyebutkan nama-nama temennya itu, terutama temen cowok, apa yang Bapak rasakan waktu itu? Yang pasti panik ya. Jadi saya langsung ke mamahnya. Terus waktu itu tindakan saya langsung nyari siapa tuh. Terus setelah itu juga saya langsung ke dokter, periksain, ternyata ada yang aneh gitu di alat vitalnya. Itu yang membuat saya sampai mikir sampai segitunya gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih emosi. Dan sebagai seorang orang tua, apalagi ini anak saya yang pertama, apalagi perempuan masih di bawah 5 tahun ya, itu membuat saya pengennya kalau bisa anak ini ya dikasih penjara. Jadi karena tidak tega ya, Iya. anak ini sendiri gitu sama temen cowok, apalagi Betul. masih anak-anak, masa depannya juga masih panjang Iya. gitu kan. Ya apalagi kan itu masih ngebuat dia trauma. Ya, itu sulitnya. Sekarang kan kalau tadi ceritanya Ade Angel ini kan jarang sekarang mah keluar Iya. rumah ya, mainnya di rumah aja, Iya. nonton di depannya gitu. Ya Berarti ini Bapak, keinginan lain Bapak apa selain pelaku ini jerah ini apa? ya mungkin lebih ke kami sih sebagai orang tua, kami mungkin akan lebih aware ke anak kami. Karena emang kami dua-duanya sibuk dan jauh dari orang tua. Ya. Nah, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak dan Ade Angel ini. Nanti lain hari saya dan Bang Sukma akan menghubungi Bapak dan Iya, Ade Angel iya, ya. terima kasih, terima kasih. Untuk sekarang saya dan izin pamit. Ya, saya mohon nanti untuk ketiganya kalau bisa cari tahu siapa pelakunya sehingga kita bisa ketemu jalan keluar. Saya usahain yang sebaik-baiknya. Ini Pak. Silakan. Untuk kasus anak di bawah 12 tahun, memang hanya terdapat dua penyelesaian. Yang pertama ialah anak kembali ke orang tua, dan yang kedua ialah anak ditempatkan di LPKS. Untuk kasus ini, setelah dilakukan pendalaman perkara oleh Peksas dan P2TP2A, didapatkan harapan dari orang tua korban, yakni anak pelaku diberikan penjaraan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setelah kami lakukan pendalaman tersebut, didapatkan rekomendasi
yaitu anak ditempatkan di LPKS. Hal ini juga sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh anak agar tidak melakukan perbuatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan datang lagi kita ke rapat yang kedua. Saya harap Bapak dan Ibu sudah melaksanakan atau sudah mengambil data yang dibutuhkan yang dapat kita jadikan untuk rekomendasi terkait kasus ini dengan mengambil keputusan terbaik. Ya, jadi saya harap nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan hasil dari laporan masing-masing dan diharapkan juga nanti bisa menyampaikan dengan kondisi yang tetap kondusif, kita saling menghargai perbedaan pendapat. Seperti itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama bisa dimulai dari Bapak Katon selaku PK. Silakan Bapak bisa paparkan laporannya. Baik, terima kasih. Masih Pak penyidik sebagai fasilitator dan juga Peksos dan Bapak perwakilan dari P2 TP2A Pak Grup. Di sini saya akan menyampaikan litmas yang sudah saya kerjakan selama 3 hari sebelumnya kita mengadakan rapat koordinasi. Yang pertama yaitu klien saya ini bernama Muhammad Juan, umur 7 tahun dengan alamat di Tanah Tinggi, RT 003 RW 003 Kota Tangerang, Banten. Juan ini merupakan anak dari Ibu Mauna, anak ketiga dari 3 bersaudara. Ibunya sendiri ini Bu Mauna ini dia berumur 41 tahun dan juga beralamatkan di Tanah Tinggi RT 003 RW 003 Kota Tangerang, Banten. Juan ini berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Kemudian dia tinggal bersama kakak pertamanya dan juga bibinya. Kemudian ayahnya Juan ini sudah meninggal, jadi ibunya single parent. Kemudian Juan ini memiliki ekonomi yang menengah ke bawah dengan yang menjadi tulang punggung keluarga yaitu ibunya yang sehari-hari berjualan gorengan keliling. Biasanya ibunya berjualan gorengan keliling ini itu dari pagi pada saat Juan berangkat sekolah sampai dengan malam hari biasanya sebelum maghrib atau sesudah maghrib. Kemudian dari keterangan yang saya dapat dari klien saya Juan, dia menyebutkan pada saat kejadian di tempat perkara itu di rumah saudari Angel, mereka itu bermain bersama dua orang rekan lainnya yang usianya di atas daripada mereka berdua. Kemudian mereka menonton YouTube dan setelah menonton YouTube ini HP-nya dari si Angel ini diberikan kepada Juan. Kemudian Juan menonton videonya sendiri dan Juan mengaku tidak mengetahui apalagi yang sudah terjadi antara Angel dengan 2 orang rekannya. Kemudian waktu berlalu dan Juan pun pulang karena hari mulai malam. Itu keterangan yang saya dapat dari Juan, klien saya. Kemudian saya juga sempat mendatangi tokoh masyarakat setempat yaitu Pak Ketua RT. Di sana saya mendapatkan keterangan bahwa Juan dan Angel ini dia memang sering bermain bersama. Kemudian untuk kondisi keluarganya sendiri dari kedua belah pihak ini, baik keluarga Juan maupun keluarga Angel itu di masyarakat baik, hubungan masyarakatnya juga baik, sehingga saya juga mendapatkan ini Pak, fakta bahwa ini sudah sempat didamaikan secara kekeluargaan di RT setempat ya melalui mediasi keluarga, namun akhirnya dilanjutkan ke pengadilan padahal waktu itu sempat didamaikan di pihak RT. Atas dasar hal-hal demikian yang telah saya bacakan, saya merekomendasikan untuk klien saya
atas nama Muhammad Juan berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana SPPA mengenai syarat penahanan anak karena usia anak ini 7 tahun 10 bulan sehingga tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak. Kemudian melakukan musyawarah dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam perkara serta klien ABH dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik sesuai dengan pasal 21 ayat 1 huruf A UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak SPPA dan pasal 67 huruf A PP nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut. Saat ini klien masih berusia 7 tahun 10 bulan, memerlukan kasih sayang, pendidikan, pembimbingan, serta pembinaan dari orang tua. Klien masih bersekolah di kelas 1, SDN 1, SDN 2 Jombang yang niatnya akan naik kelas 2. Kemudian orang tua klien bersedia untuk membimbing dan mengawasi klien untuk menjadi anak yang lebih baik. Kemudian yang terakhir diperlukan pendampingan psikologi bagi anak klien dan korban serta orang tua keluarga guna perubahan tingkah laku dan pola asuh orang tua, keluarga, dan pola bermain anak dan teman-temannya agar lebih terarah sehingga anak klien dan korban dapat lebih optimal dalam tumbuh kembangnya. Dan kemudian ini untuk mendukung lagi, klien belum pernah dihukum sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara anak yang bersangkutan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang menjadi dasar pertimbangan dari rekomendasi yang saya berikan yaitu yang pertama, mengingat anak ini masih berusia 7 tahun, di mana anak usia segini masih memerlukan kasih sayang dari orang tua, peran dari orang tua, dan juga bimbingan langsung dari orang tuanya. Kemudian melihat dari kondisi anak ini yang masih bersekolah di sekolah dasar yang mana masih kelas 1 SD dan akan melanjutkan ke kelas 2 SD. Kemudian orang tuanya juga bersedia untuk menjadi pembimbing dan penjamin bagi anak ini. Kemudian demi terjaminnya psikologi anak ini, maka klien, anak, dan korban beserta orang tua, keluarga ini ikut terlibat guna perubahan tingkah laku dan pola asuh dari kedua pihak. Kemudian juga klien saya belum pernah melakukan hukuman pidana. Selain itu, ada beberapa faktor lain di luar dari yang saya tuliskan ini. Itu yang pertama, tidak ada spesifikasi khusus yang ditemukan dalam kasus ini yang menyatakan bahwa klien saya terlibat secara langsung pada dugaan pelecehan seksual. Kemudian juga orang tua dari klien saya telah melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik berkelanjutan, yaitu dengan pindah rumah yang tadinya bertetanggaan, berdekatan, ini menjadi agak lebih jauh. Gunanya apa? Untuk memperbaiki mental dari klien saya, kemudian juga untuk mengantisipasi konflik yang akan datang. Ya, terima kasih atas paparannya Pak Katon. Untuk berikutnya mungkin dari Ibu selaku Weksos bisa juga ikut memaparkan hasil laporannya biar sama-sama jelas. Mungkin ya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan kesempatannya. Kemarin saya selaku Peksu dan Pak Zugruf selaku P2TP2A telah melaksanakan kunjungan ke rumah korban. Mungkin bisa dibantu Pak Zugruf untuk bagaimana menggambarkan kondisi korban. Siap, izin Bapak Kadang dan Bapak Rizdo. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai kondisi korban setelah pasca kejadian kemarin itu. Nah, di sini tuh korban atas nama Angel ini terlihat mengalami trauma dan juga ketakutan atas kejadian yang menimpanya itu. Nah, walaupun Angel ini tidak bisa menjelaskan secara rinci
Namun korban bisa merasakan kesakitan yang dirasakannya setelah bermain dengan ketiga temannya ini. Nah, kesakitan ini kemudian dibawa oleh Bapak Angel ini ke rumah sakit, dan di sana Angel pun diperiksa, dan ternyata setelah hasil pemeriksaan itu Angel terbukti mengalami luka atau memar di bagian alat vitalnya ini. Nah, trauma dan ketakutan Angel ini terlihat dari perubahan sikap yang ditunjukkannya dalam kesehariannya. Yakni yang pertama adalah Angel ini yang biasanya sering main keluar rumah bersama teman-temannya, sekarang dia jarang keluar rumah dan menghabiskan waktunya di rumah sendiri. Kemudian hubungan Angel ini dengan teman-temannya diketahui sangat erat, namun pada akhir-akhir ini Angel jarang sekali berinteraksi dengan teman-temannya, dan Angel ini memilih untuk menyendiri di kamarnya dan memilih untuk bermain handphone sendiri. Nah, begitu hasil laporan saya terkait kondisi Angel ini. Bisa dijelaskan oleh Mbak Sukma. Baik, tadi telah disampaikan oleh Pak Syukru bagaimana kondisi korban dan lain sebagainya. Mengingat juga bahwa tadi dari Pak Katon juga telah disampaikan, dan memang terlihat ada gap ya antara bagaimana sih kronologi yang jelasnya, karena pihak korban itu tidak bisa menggambarkan secara jelas. Tapi pihak keluarga korban ingin ada efek jerah kepada pelakunya. Nah, maka dari itu setelah kami berdiskusi dengan pertimbangan tersebut, saya dan Pak Syukur itu bisa memberikan rekomendasi berupa dimasukkan ke dalam LPKS. Ya, ada sedikit perbedaan ya ternyata di sini. Mungkin dari Pak Katon bisa lebih diperjelas lagi supaya kita bisa menemukan jalan tengahnya. Baik, terima kasih atas rekomendasi yang tadi sudah dibacakan dari Ibu. Menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian ini ya. Tapi saya menemukan fakta di lapangan bahwa ini kan untuk kasusnya ini itu tidak ada yang menjurus secara langsung ke klien saya Muhammad Juan ini bahwa dia melakukan tindakan seperti yang disangkakan, yaitu pelecehan ya, ataupun terlibat secara langsung. Jadi ini mohon dipertimbangkan lagi. Kemudian saya menemukan fakta juga bahwa sebetulnya dari pihak Juan ini sudah melakukan langkah pencegahan untuk konflik yang akan terjadi ke depannya, sehingga keluarga Juan ini memutuskan untuk pindah rumah yang jaraknya ya cukup lumayan jauh ya dari rumah korban dengan rumah Juan yang sebelumnya itu kan berdekatan. Nah, ini selisih beberapa RT tapi masih dalam RW yang sama saya kemarin. Jadi kemarin waktu saya litmas itu saya menemukan fakta demikian. Kemudian mohon dipertimbangkan kembali, ini kan untuk kepentingan anak. Jadi untuk memperbaiki hubungan yang sesuai saya sebutkan tadi dari anak korban, keluarga, dan juga pelaku, baiknya untuk adanya pemulihan hubungan kembali. Jadi menurut saya kalau rekomendasinya itu harus ditempatkan di LPKS dari tuntutan pihak korban, itu menurut saya terlalu berat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ibu gimana tanggapannya? Mungkin sudah mulai terlihat lebih jelas lagi ya terkait dari perbedaan sudut pandang ini, bisa kita sama-sama melakukan jalan tengah. Silakan dari Ibu. Baik, terima kasih Pak. Tadi kan disampaikan bahwa anak kembali ke orang tua ya. Gimana nanti kelanjutannya Pak? Baik dari pengawasan ataupun dari sebagainya. Apa yang menjamin anak bisa benar-benar diawasi? Pak, saya mohon izin langsung saya tanggepin ya. Ya, silakan. Jadi dari saya selaku PK, saya siap memberikan program kepada klien saya yaitu Juan. Saya siap untuk memberikan pengawasan kepada klien saya ini, yang rencananya akan saya berikan pengawasan selama 3 bulan secara berturut-turut dengan minimal kunjungan 1 minggu sekali. Nanti saya akan mengunjungi korban ini. Tapi saya mohon juga pada Ibu selaku Peksos, kita bersama-sama bekerjasama, Ibu juga mengawasi dari pihak korban untuk memastikan kondisi psikologi dari anak korban ini benar-benar pulih. Nanti saya
setelah melaksanakan program pengawasan kepada klien saya ini, nanti saya akan melakukan evaluasi, dan laporan evaluasinya nanti mungkin bisa kita diskusikan antara saya dengan Ibu selaku Peksos. Terima kasih. Ya, gimana dari Ya, bisa itu kalau ada pengawasan dan juga Bapak juga menjamin hal tersebut, saya rasa bisa dilakukan rekomendasi. Saya juga setuju. ya baiklah, berarti kita sudah menemukan jalan tengah, sama-sama kita sepakati bersama keputusan ini, dimana juga anak yang kita sedang tangani kasus ini masih berusia di bawah umur, dan juga mengingat dia masih memiliki cita-cita atau mempunyai harapan ke depannya. Jadi saya rasa keputusan terbaik yang kita sepakati sekarang bisa memberikan dampak yang baik juga bagi anak maupun bagi korban nantinya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu, silakan. Cukup dari saya, Pak. Oke, berarti terkait persuratan. Nanti mungkin kita bisa menandatangani bersama berita acara ini untuk menetapkan hasil yang telah kita sepakati bersama. Nanti setelah kita menandatangani berita acaranya, Bapak bisa memintakan penetapannya ke pengadilan. Ya, baik. Terima kasih, akan segera kami proses juga hasilnya terkait itu. Semoga hasil yang kita diskusikan sekarang bisa memberikan hasil yang terbaik juga untuk kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya rasa cukup mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masuk ya, Bu. Oh iya, Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah sehat Pak. Ayo masuk Pak. Iya, Bang. Ya, jualnya mana ya, Bu? Juan, sini nak. Bu. Ini Juan. Gimana kabarnya? Apa-apa. Saya dulu ya, Bu. Ya, baik Bu, ini kedatangan saya di sini, saya mau ketemu Juan aja, mau Juan dulu. Ya. Sama ini ya, alhamdulillah ya, Juan akhirnya bisa bersama kami Ibu di rumah. Saya minta tolong untuk pola pengasuhannya lebih diperhatikan lagi tujuannya. Iya, saya. Apa namanya itu mungkin pengawasan dari orang tua lebih di apa namanya itu ditekankan lagi sama juga. Jadi gimana Bu perkembangan Juan? Alhamdulillah sekarang anaknya baik Pak. Terus ya udah mulai belajar di rumah, udah belajar ngaji lagi gitu Pak. Kalau main di luar ini gimana? Main tetap main, Masih cuman main. masih nggak yang terlalu sering Pak. Saya juga agak takut nanti dia ini ulangi lagi. Juan pilih-pilih Pak. Pilih-pilih apa Juan? Pilih teman? Iya Pak. Iya, berteman sama siapa aja boleh. Tapi kalau melakukan baik jangan ikut-ikutan ya. Iya Pak. Iya. Ya udah Bu, mungkin nanti saya kapan-kapan main lagi ke rumah ya. Iya Pak. Juan baik-baik ya. Baik Pak. Ya jagain ibunya, ibu mudah-mudahan Juannya juga bisa menjadi anak yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan ibu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Mari, Pak. Aku juga dari hasil rekomendasi yang saya berikan kepada anak, yaitu dikembalikan kepada orang tua, saya memberikan program kepada anak ini yaitu berupa pengawasan secara berkala selama 3 bulan lamanya, dengan harapan ada perubahan baik dari anak ini. Saya memberikan tahapan dari program saya ini selama 3 bulan pengawasan, yaitu selama minimal dalam satu minggu itu ada 1 kali visit ke anak tersebut. Sehingga setelah berjalannya waktu 3 bulan ini saya mendapatkan hasil yaitu cukup positif pada perubahan anak ini. Dari segi psikologisnya, anak ini kembali percaya diri, mampu melupakan sedikit kejadian yang membuatnya resah di hari-hari lalu. Kemudian dia bisa membangun mental yang positif, kepikiran yang positif, dia mampu memilih perbuatan yang akan dia lakukan,
kemudian dia menjadi giat belajar, lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Kemudian ada pula faktor yang memberikan pengaruh lebih dari anak ini, yaitu adanya waktu dan juga pembimbingan dari orang tua anak ini, sehingga menjadikan anak ini bisa mendapatkan sesuatu yang harusnya didapatkan dari orang tuanya di seusianya. Ini ibu yang kemarin Iya, ya? Pak. Oh iya iya, silakan duduk, silakan. Jadi ada apa nih Bu? Ya di sini saya mau tahu perkembangannya Angel aja sih. Oh iya iya. Alhamdulillah sih Angel sekarang lebih bisa happy lagi sekarang. Oh udah jalan. Ya Terus katanya masih sakit nggak Pak? kalau untuk sakitnya sih sekarang udah nggak separah dulu sih. Dulu kayak sakit banget sampai habis pipis pasti nangis. Terus apa namanya kemarin kan bilang nggak mau keluar, terus sekarang udah mau keluar. Alhamdulillah ini tadi kayaknya anaknya baru pulang habis main sama teman-teman. Kalau sekolahnya gimana Pak? Kalau sekolah ya tetap kita awasin gitu, minta anterin gitu. Kadang di jam pelajaran juga dia minta temenin mamanya sih. Sekarang di mana Pak Angel? Angel, Dek. Iya Pak. Ya, sini Dek. Sini. Salam dulu. Kado yang kemarin iya. Dari mana tadi? Main. Main sama siapa? Main sama temen. Nah, teman-teman. Main apa tadi? Main ini masak-masakan. Masak-masakan. Masak apa tadi? Enak nggak menunya? Masak sayur. Masak sayur. Gimana sekarang, masih sakit nggak? Udah enggak. Udah enggak. Sekarang udah suka main-main keluar? Iya. Biasanya kemana aja? Sekarang ke rumahnya Putri sama ini teman-teman yang cewek. Yang cewek. Kalau di sekolah sama teman-temannya main-main? Iya masih. Baik Pak, dari saya bisa lihat kalau Putri udah ya sekarang udah jauh lebih baik Ya, daripada kemarin alhamdulillah. karena udah agak sakit juga, udah mau main sama temannya. Ya. Kalau gitu saya rasa udah cukup Pak untuk Oh iya pemantauan. iya. perkembangan Terima Putri kasih Bu ini. sudah datang. Saya izin pamit ya Pak. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Dari rapat koordinasi yang dilakukan bersama para APH kemarin, pada akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua. Saya selaku Peksos melakukan pengawasan kepada pihak korban dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan korban atas keputusan yang telah diambil. Atas beberapa kali saya melakukan pengawasan kepada pihak korban, dapatkan hasil bahwa anak korban ini sudah menunjukkan beberapa kemajuan. Di antaranya dia sudah mulai mau bermain, sudah tidak merasakan sakit, sudah tidak takut kepada rekannya yang laki-laki, dan sekarang sudah mulai ceria kembali. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan kemarin, didapatkan kesimpulan bahwa rekomendasi program yang telah disepakati oleh para APH ini membawa dampak yang positif kepada pihak korban.